Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta konseli dapat mampu untuk memecahkan masalah dirinya sendiri. Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik ketika masih banyak sekali stigma-stigma yang berpendapat bahwa guru bimbingan dan konseling merupakan polisi sekolah yang mengakibatkan para peserta didik enggan melakukan layanan konseling. Hal tersebut dapat diakibatkan karena guru bimbingan dan konseling yang selalu dijadikan eksekutor oleh sekolah ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Sehingga ketika ada yang ingin melakukan pelayanan konseling, mereka akan beranggapan bahwa pelayanan konseling hanya akan berlaku untuk siswa yang bermasalah saja. Sehingga kebanyakan siswa sekarang lebih memilih untuk menceritakan permasalahannya kepada teman kelas atau sebaya, namun terkadang hal tersebut tidak selamanya memberikan dampak positif bagi hidupnya. Nah, di sini itu peran konselor atau peran seorang guru BK untuk bisa meyakinkan kepada para peserta didik dan kepada para masyarakat gitu bahwa peran konselor itu bukan untuk menjadi polisi sekolah atau sebagai eksekutor ketika siswa mengalami permasalahan atau siswa melanggar peraturan gitu. Nah, tugas konselor itu bukan itu yang sesungguhnya. Tugas konselor itu yaitu membantu menyelesaikan permasalahan para peserta didik sehingga para peserta didik tersebut mampu untuk bangkit kembali dan menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, teman-teman. Adanya ketakutan pada konselor mengakibatkan peserta didik menyelesaikan masalah dengan bantuan teman sebaya, namun hal tersebut tidak selamanya berdampak positif bagi hidup konseli tersebut. Nah, di sini itu ada inovasi yang bernama peer counseling yang akan membantu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, diharapkan di sini peer counseling ini diharapkan bisa membuat peserta didik lebih terbuka sehingga konselor dapat membantu dengan lebih baik lagi. Nah, jadi perkonseling itu merupakan sebuah layanan konseling yang diberikan oleh teman sebaya yang bukan merupakan seorang profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Namun, orang tersebut atau individu tersebut telah diberikan pelatihan khusus yang diberikan oleh seorang konselor atau seorang profesional di bidang bimbingan dan konseling. Nah, sehingga nantinya diharapkan orang tersebut atau individu tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari rekan-rekannya. Dan mereka diharapkan untuk mampu menjembatani antara seorang konselor dan seorang konseli. Nah, adapun orang-orang yang terlibat di peer counseling ini, diantaranya itu tentunya konselor, konseli, dan peserta didik yang ditunjuk oleh seorang konselor untuk membantu sebagai peran konselor dalam pelayanan konseling. Namun ini tidak secara sepenuhnya karena nantinya informasi yang didapat diberikan kepada konselor dan dikelola oleh konselor sehingga konselor mendapatkan informasinya dan melakukan layanan konseling gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, adapun sejarah dari peer counseling. Nah, peer counseling atau konseling teman sebaya, menurut Van Kahn, ini peer counseling ini dimulai di Amerika Serikat pada tahun pertengahan 60-an. Nah, ada seorang peserta didik yang mengalami kecacatan, dia cenderung memiliki kesulitan dalam bersosialisasi, dan untuk mengatasi hal tersebut tentang apa yang dialami oleh anak tersebut, maka anak tersebut itu harus berusaha secara ekstra gitu. Nah, di Berkeley Universitas ada salah satu organisasi gitu, mereka itu sebagai seorang pelopor gerakan hidup independen. Nah, di dalam si gerakan itu mereka berusaha untuk menemui secara teratur dan mengatur waktu. Dalam kata lain, seseorang ada beberapa orang di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, dibagi-bagi gitu, ada yang melakukan pembicaraan, ada yang memberikan pembelajaran, ada yang memberikan
dan peserta lainnya itu mendengarkan gitu. Jadi si peserta yang mengalami gangguan ini tidak merasa kesepian gitu. Nah, seperti inilah mereka saling berbagi, baik itu secara formal maupun secara informal gitu. Nah, menurut Charter, konsep awal peer counseling atau konseling teman sebaya ini dimulai dari peer support. Nah, yang dimana hal itu dimulai sejak tahun 1939 untuk membantu para pecandu alkohol. Dalam konsep peer support dipercaya bahwa seseorang yang pernah mengalami kecanduan terhadap alkohol dan berhasil untuk mengikhlaskan kecanduannya tersebut akan lebih mudah untuk membantu seseorang yang sedang berusaha untuk mengikhlaskan kecanduan terhadap alkohol. Nah, dari hal tersebut konsep teman sebaya semakin meluas terhadap sejumlah setting dan isu. Nah, konseling teman sebaya dianggap sebagai suatu hal yang penting karena dalam beberapa hal, seorang individu atau seorang remaja lebih sering menceritakan permasalahannya kepada teman sebaya dibandingkan kepada orang yang lebih dewasa daripada dirinya. Terutama pada permasalahan di luar akademik seperti permasalahan pribadi, sosial, seorang remaja akan menceritakan permasalahan tersebut kepada teman sebayanya untuk mendapatkan suatu atau sebuah solusi. Bahkan ketika mereka memiliki permasalahan yang berat, mereka akan tetap menceritakannya kepada teman sebaya gitu. Namun jika mereka sudah menceritakan kepada orang dewasa, berarti permasalahan tersebut sudah tidak menemukan jalan keluarnya. Adapun peluang dari konseling teman sebaya sangat besar karena para remaja sekarang lebih nyaman untuk bercerita atau berkeluh kesah kepada teman sebayanya, dan ini bisa dijadikan sebagai peluang oleh guru bimbingan dan konseling atau oleh konselor, karena pada masa remaja kita akan malas jika memiliki masalah dan harus berhubungan dengan seseorang yang lebih dewasa. Dari itu guru BK akan sulit untuk mendeteksi masalah-masalah pada remaja tersebut. Oleh karena itu, peran dari teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat penting. Teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan perilaku seorang individu. Teman sebaya juga dapat memberikan penguatan baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Konseling berpotensi untuk memberikan penguatan yang bersifat positif, yakni bagaimana seorang teman menjadi seorang motivator kepada teman-teman yang lainnya. Di sini itu ada inovasi yang bernama peer counseling, atau nanti deh aku jelasin.